Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sungguh karena kebaikannya kita bisa menikmati hari ini, dan sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pertolongan-Mu. Kami bersyukur di dalam Engkau, kami bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan, kami merindukan Engkau Allah menerima pujian kami. Kami mengagungkan Engkau, kami kagum akan Engkau, Allah yang terus mengasihi kami, berbuat bagi kami, menjaga bagi kami, melindungi kami, menuntun kami, dan Allah mau memakai kami dalam pelayanan-Mu. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Bapa, kami merindukan firman-Mu hari ini terus menuntun langkah kami. Firman-Mu memberikan kepada kami teguran, firman-Mu memberikan kepada kami ajaran. Berkatilah hamba-Mu bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan kami, sekeluarga. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini masih di Yesaya pasal 21. Kita akan bersama-sama membaca ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Yesaya pasal 8, pasal 21 ayat 8 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan begini firman Tuhan. Pedang yang sudah diasah dan sudah digosok, diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan, sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh, itu pedang pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka. Supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berrebahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh! Pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri, kemana saja matamu menetap. Dan aku juga akan bertepuk tangan, dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bagian perikop ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17 berbicara tentang pedang Tuhan yang melawan Yerusalem. Berulang dan beberapa kali kalimat yang disebutkan adalah pedang. Pedang itu digosok, pedang itu diasah, pedang itu disiapkan untuk pembunuhan. Pembunuhan besar-besaran terhadap umat Tuhan, terhadap pemimpin Israel, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, untuk menghabiskan mereka berkeliling. Siapa saja yang ditetak, siapa saja yang dilihat, tetak, habiskan. Bagian ini mengingatkan bagaimana disiplin Tuhan terhadap umat milik kepunyaannya. Penghukuman Tuhan dilaksanakan bagi umat kepunyaannya. Pedang itu dipersiapkan, pedang itu diasah, pedang itu digosok, menunjukkan bahwa penghukuman ini bukan penghukuman main-main, bukan penghukuman sebagai sebuah gertakan gitu ya, bukan sebagai sebuah nanti kamu kuhukum loh, ini loh ada pedang. Enggak, Tuhan mau katakan pedang itu diasah, pedang itu digosok,
diasah menunjukkan sampai ketajamannya, tingkat ketajaman yang paling tinggi, sehingga tidak ada satupun dari yang ditetak oleh pedang itu lolos. Pedang itu digosok itu bagian atas atau samping yang agak atas itu supaya mengkilat. Kalau asah itu bagian pinggir yang tipis sekali, itu untuk menunjukkan bagian ketajaman. Gosok itu keseluruhan bagian pedangnya, bagian atasnya termasuk ya Bapak Ibu Saudara, supaya mengkilat seperti petir, menyilaukan orang yang kena itu. Bagian ini menunjukkan bagaimana pedang yang digosok, pedang yang diasah berulang-ulang, menyiapkan diri, menunjukkan bagaimana penghukuman Tuhan itu bukan sebuah gertakan, bukan sebuah berita main-main, bukan sebuah gambaran untuk menakut-nakuti, tidak. Tapi ini menunjukkan kesungguhan Allah, kesungguhan Tuhan akan penghukuman itu, kesungguhan Tuhan yang dinyatakan, diberitahukan melalui Yehezkiel. Apa yang menjadi respon saat Tuhan mengingatkan mereka bahwa ini berita sungguh-sungguh. Pedang itu telah dipersiapkan, pedang itu telah digosok, penghukuman itu di depan mata. Apa yang harus dilakukan oleh umat itu? Apa yang menjadi respon mereka? Apakah mereka bersungguh-sungguh atau mereka masih menganggap ringan seruan firman untuk mereka bertobat? Bapak Ibu Saudara, membuat orang bertobat itu mudah atau susah? Yang sudah memiliki anak, Bapak Ibu, kita akan mengerti betapa sulitnya membuat anak yang kita kasihi itu mengerti bahwa pesan orang tua ini sungguh-sungguh ya. Kadangkala waktu kita menyampaikan sesuatu, mereka anggap itu hanya gertakan saja, sehingga mereka tetap saja begitu. Misalnya waktu anak nonton TV terus-menerus, dia suka sekali dengan film itu dan sampai dia lupa tugasnya, sampai dia lupa bagian-bagian yang harus dikerjakannya, sehingga dia asik sekali. Bahkan kadang orang tua hanya teriak gitu ya, manggil dari jauh, manggil dengan jarak yang cukup jauh. Kan sebenarnya kalau anak laki-laki itu berbicara harus di samping telinganya kepada laki-laki. Kalau perempuan ya jarak 2-3 meter, 4 meter masih agak paham. Tapi keduanya saat ada dalam situasi yang asik, menikmati kesenangannya itu, entah dia sedang bermain atau dia nonton, itu apa yang kita sampaikan itu tidak dipahami dengan cepat dan tidak dengan cepat menggerakkan mereka, membuat mereka segera berespon, langsung cepat ninggalkan TV-nya, ninggalkan mainannya, terus ya apa yang harus aku lakukan gitu. Tidak secepat itu. Ternyata sama sebenarnya dengan manusia dewasa pada umumnya. Waktu dia menikmati dosa, dia senang sekali dengan dosa itu, senang dengan karakter buruknya, senang dengan ucapan-ucapan kasarnya, senang dengan ucapan-ucapan pornonya, senang dengan dosa apalah yang sedang dilakukan, entah karakter, entah itu dosa moral. Sedang menikmati dosa itu sekalipun ada firman Tuhan berulang-ulang, ditegur, disampaikan oleh orang tuanya, atau disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetap saja seperti anak yang sedang main asik nikmati permainannya, tidak segera beranjak dari tempatnya dan segera bertobat. Sama seperti raja-raja Israel, sama seperti rakyat Yehuda, sama seperti umat Tuhan yang berulang-ulang sudah mendapatkan firman dari Nabi Yeremia, dari Nabi Yehezkiel, itu sudah tegas sebenarnya. Dan yang bagian ini menunjukkan tentang pedang, sudah digosok, sudah diasah, sudah dipersiapkan, dan ini akan terus jalan ke utara selatan, semua orang yang dijumpainya akan ditetap. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sebenarnya dosa apa, karakter apa, sikap moral apa yang sedang ditegur oleh Tuhan untuk kita? Karakter-karakter buruk apa yang sebenarnya sudah diperingatkan oleh Tuhan? Bahwa itu melukai hatinya Tuhan. Bahwa karakter itu melukai hati sesama kita. Ucapan kita, sikap kita, perkataan kita,
apa yang sebenarnya sudah ditegur oleh Tuhan, tapi kita sayang sekali. Kita seperti seorang anak kecil yang sedang asik menikmati permainan yang seru. Bapak Ibu, dosa moral apa? Anak-anak muda, dosa moral apa yang sedang kita lakukan? Dan Tuhan sudah berbicara berulang-ulang. Tuhan mau katakan bahwa penghukuman itu bukan sebuah gertakan. Memang Bapa sayang dengan kita, betul. Tetapi ingatlah bahwa penghukuman Allah itu serius. Penghukuman Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Maka hargailah selama masih ada kesempatan. Kita diingatkan penghukuman Tuhan itu sebuah tindakan yang serius. Maka jika Tuhan menegurmu, hargailah itu selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menghargai firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tindakan etika apa yang kita sedang langgar hari-hari ini dalam kehidupan bersama dengan pasangan, dalam kehidupan bersama di tengah persekutuan, dalam kehidupan bersama kalau relasi antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua sebaliknya. Relasi bagaimana yang sedang kita jalani? Anak biasa bentak orang tua, anak biasa nggak menghargai orang tua, anak biasa nggak peduli dengan orang tua. Hari-hari ini sepertinya itu bukan dosa. Kalau anak nggak ngereken, kalau anak nggak memperhatikan omongan orang tua. Sepertinya hari-hari ini biasa. Itu bukan urusanmu, itu urusanku sendiri. Urus aja urusanmu. Anak tidak mau tahu. Saudara-saudara muda, ini berbicara tentang etika di dalam firman. Bagaimana seharusnya anak muda, seorang anak menghargai orang tuanya sekalipun umurnya sudah dewasa. Tetap harus hormat kepada orang tua. Bagian apa yang sedang ditegur Tuhan, disampaikan Tuhan bagimu, itu bentuk kasih Allah. Bentuk kasih Allah. Saudara-saudara, bagaimana saudara menjalani relasi dengan pasangan? Apakah saudara menjalaninya di dalam kekudusan kebenaran Tuhan? Atau saudara menjalaninya sama dengan orang-orang di luar sana? Bu, aku jalaninya ini biasa-biasa aja kok. Orang-orang lain lebih parah malah. Aku cuman pegang-pegangan aja. Masa pacaran pegang-pegangan gak boleh? Saudara tahu di mana pintu dosa terbuka. Di situ seluruhnya akan terbuka. Di situ semuanya akan bekerja. Saudara, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Masalah kudus atau tidak kudus sebenarnya. Sejauh mana kita menghargai kekudusan pernikahan. Saudara-saudara dewasa muda yang sudah berumah tangga. Guyonan, candaan dengan wanita-wanita lain. Candaan dengan pria lain di tempat kerja atau di tempat mana saja. Saudara menganggap ya biasa itu ganggu-gangguin. Oh, bukannya ingat di rumah sudah ada pasangan? Ya punya, tapi ini kan candaan seru ya rasanya. Kalau nyandain pasangannya orang atau nyandain orang lain padahal sementara dirinya sudah punya pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Menganggap ringan. Saudara jangan main-main dengan api. Karena tidak ada orang main api nggak hangus. Saudara jangan coba-coba main air. Karena nggak ada orang main air nggak kebasahan. Saudara, dosa tetaplah dosa. Dan mari kita bersama menghargai apa yang Tuhan katakan. Mari kita bersama-sama belajar terbuka di hadapan Allah. Karakter, etika moral apapun yang sedang Tuhan katakan buat kita. Untuk kita menuju dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita ingat penghukuman Tuhan sebuah keseriusan. Dan terimalah itu sebagai bentuk kasih Tuhan yang serius agar kita hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menolong kami. Pimpin hati kami untuk peka dengan suara Tuhan. Pimpin hati kami untuk memandang firman Tuhan dengan sebagai hal yang berharga dan bentuk kasih Tuhan yang serius nyata. Pimpin kami menjalani relasi pasangan suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi anak dan orang tua. Berkati dengan relasi rekan kerja, relasi rekan pergaulan. Tuhan tolonglah kami, agar kami dalam hidup kami menuju dalam keserupaan dengan Kristus. Berkatilah kami semua
dengan apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, peganglah kami, Tuhan Yesus, topanglah kami mau melangkah, dan di dalam berkat-Mu kami percaya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.